Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Untuk materi kita hari ini, untuk pengolahan citra digital, kita akan membahas mengenai transformasi intensitas dan filtering spasial ya. Jadi di dalam buku Gonzalez and Woods ya untuk edisi keempat itu ada di bab 3 memahami teknik fundamental dalam transformasi intensitas dan pemfilteran spasial untuk pengolahan citra digital. Dan materi ini mencangkup operasi titik, kemudian pemrosesan histogram, hingga konsep konvolusi spasial yang menjadi landasan berbagai aplikasi pengolahan citra modern. Karena ada beberapa bab, jadi untuk yang pertama ini kita akan bahas mengenai 4 bab dulu ya. Jadi background, konsep dasar pengolahan citra, tingkat rendah, dan model transformasi intensitas. Kemudian ada basic intensity transformation function. Contohnya ada negatif, kemudian log, power law, dan piecewise linear ya. Dan ketiga kita akan diskusikan mengenai histogram processing yang terdiri dari ekualisasi, matching, dan analisis distribusi intensitas pixel. Dan yang terakhir yaitu fundamental dari spatial filtering, terdiri konvolusi, filter mask, dan operasi linear pada citra. Oke, yang pertama mengenai background. Jadi pengolahan citra digital tingkat rendah atau kita sebut sebagai low level image processing merupakan tahapan fundamental di mana input dan output keduanya berupa citra. Nah, ini untuk citra yang rendah gitu ya. Jadi baik yang diproses maupun input output yaitu berupa citra. Tidak ada interpretasi sematik pada tahap ini, fokusnya adalah manipulasi nilai pixel secara langsung. Jadi untuk inputnya citra digital atau lebih tepatnya matriks intensitas pixel. Kemudian ada proses yang dinamakan proses transformasi intensitas atau filtering, dan outputnya adalah citra yang telah ditingkatkan kualitasnya gitu ya. Kalau kita lihat di gambar ya, sebelumnya itu tampak buram gitu. Kemudian kita tingkatkan kontras atau brightness-nya itu sehingga menjadi lebih terang, lebih jelas ya di outputnya. Jadi tujuan utamanya adalah yang terpenting adalah enhancement ya, peningkatan kualitas visual dan pre-processing. Persiapan citra untuk tahapan pemrosesan selanjutnya seperti segmentasi atau deteksi tepi. Betul sekali ya. Jadi misalkan kalau kita tidak lakukan ini ya apa enhancement terlebih dahulu, itu bisa jadi gambarnya error atau gambarnya salah gitu ya. Lah kalau sudah di enhancement, kalau kita lihat di bagian sini yang kanan ini ya, itu lebih jelas mana itu daun, mana itu buah gitu kan, lebih jelas. Sehingga untuk melakukan proses selanjutnya itu lebih akurat dibandingkan sebelum kita melakukan enhancement. Untuk model dasar transformasi intensitas, seluruh proses operasi transformasi intensitas dapat dimodelkan menggunakan persamaan sederhana. S sama dengan TR gitu ya. S-nya itu adalah nilai intensitas output, R-nya itu adalah nilai intensitas input, dan T-nya adalah fungsi transformasi gitu. Jadi fungsi T diterapkan secara independen pada setiap pixel dalam citra. Karena operasi ini hanya bergantung pada nilai pixel tunggal, bukan tetangganya. Maka disebut point processing atau intensity level mapping. Bentuk fungsi T menentukan jenis transformasi yang dilakukan. Apakah itu membalik kontras, kemudian memperluas rentang dinamis, atau meningkatkan kecerahan atau brightness tadi gitu ya. Jadi ada tiga ini ketika kita mengolah fungsi T-nya ini. Apakah yang kita olah itu gambarnya sudah jelas atau belum? Kalau sudah jelas ya maka bisa kita langsung proses ke proses sesudahnya gitu ya. Misalkan ada ekstraksi fitur silahkan kalau sudah jelas. Tapi kalau belum ya kita harus
proses dulu gambarnya sampai dengan yang kita inginkan. Apakah itu kontrasnya dipertajam, kemudian brightness-nya ditambah, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian untuk transformasi sendiri, yang pertama kita akan mengenal namanya image negatif. Ya. Jadi image negatif ini menghasilkan citra menyerupai film negatif fotografi, di mana area gelap menjadi terang dan sebaliknya. Jadi di switch gitu ya, dibalik antara yang gelap menjadi terang, terang menjadi gelap. Dan formulanya kita bisa tahu di sini S sama dengan L minus 1 minus R gitu ya. Di mana L-nya adalah jumlah intensitas, biasanya 256 untuk citra 8 bit. Kemudian transformasi ini membalik seluruh kontras citra, piksel putih menjadi hitam dan sebaliknya. Ya. Untuk catatannya, aplikasi utamanya yaitu dalam medical imaging. Transformasi negatif sering digunakan pada citra mamografi dan X-ray untuk memudahkan dokter melihat detail jaringan yang sulit terdeteksi pada citra asli. Nah, itu untuk image negatif. Kemudian selain image negatif, transformasi lain adalah log transformasi, yaitu memetakan rentang sempit nilai intensitas ke rentang yang lebih lebar. Dan juga selain itu mengkompresi nilai intensitas yang tinggi. Ya, contohnya bisa kita lihat di sini. Jadi ini formulanya, ya kalau tadi tidak menggunakan log, kalau ini sudah menggunakan log, C log 1 plus R. Ya. Jadi karakteristik utamanya ada 3, memperluas intensitas rendah, kemudian mengompresi intensitas tinggi, dan konstanta C-nya adalah mengontrol skala transformasi. Contohnya ketika kita menggunakan spektrum Fourier. Itu spektrum Fourier itu seperti ini gambarnya. Bervariasi ya dari 0 sampai jutaan. Tanpa log transformasi sebagian besar detail tidak akan terlihat. Ya. Makanya ada beberapa warna yang mungkin hitamnya itu hitam yang apa ya, hitamnya beda gitu loh intensitasnya, sehingga mata kita tidak bisa melihat warna itu. Sehingga butuh apa? Butuh kompresi tadi supaya bisa kelihatan gitu ya. Kemudian transformasi yang selanjutnya adalah power law atau gamma transformasi. Transformasi power law ini juga dikenal gamma correction. Salah satu transformasi paling fleksibel dan banyak digunakan dalam pengolahan citra digital. Karena apa? Rumusnya juga eh, tidak terlalu sulit, tidak membutuhkan log tadi ya, logaritma. Di sini C kalikan R pangkat Y atau R pangkat gamma. Jadi gamma ketika kita setting kurang dari 1, maka dia mencerahkan. Ya. Gamanya di sini. Ketika gamma sama dengan 1, dia identitas atau tidak ada perubahan. Kalau lebih dari 1, maka menggelapkan citra. Nah, kita butuh yang mana? Tergantung dari kondisi kita. Misalkan kita butuh warna yang cerah karena ingin tahu gitu ya. Ya maka kita butuh setting gamanya kurang dari 1. Tapi kalau kita butuh warna yang lebih gelap gitu ya, karena posisi warnanya memang kita butuhkan yang gelap, maka kita posisikan atau kita setting gamanya lebih dari 1. Ya. Jadi itu, kemudian untuk contoh power law gamma transformation ini ada di monitor CRT dan LCD, yang mana memiliki respon intensitas nonlinear, sehingga gamma correction ini digunakan untuk mengkompensasi karakteristik sehingga citra tampil sesuai yang diharapkan. Nah, itu ya monitor-monitor seperti itu. Kemudian transformasi yang selanjutnya yaitu piecewise linear transformation. Ya, jadi originalnya itu sudah jelas gitu ya. Seperti ini, cuman warnanya putih ini. Kemudian kita enhance itu dia lebih gelap, tapi teksturnya lebih terasa gitu ya. Kalau kita lihat perbandingannya original dan enhance ini, lebih kerasa yang enhance.
Ya. Jadi piecewise linear transformation itu terdiri dari 3 langkah ini atau 3 proses gitu ya. Jadi kontras stretching, ya, jadi dia memperluas rentang intensitas. Tadinya kalau kita lihat di sini putih, jadi kalau di enhance kontras stretching dia putihnya tidak tampak putih banget gitu loh ya. Ada kegelapan di situ. Kemudian ada intensitas level slicing, menyoroti rentang intensitas tertentu sambil menekan atau mempertahankan yang lain. Jadi kalau di sini yang ditekankan kalau tidak salah awan ya. Awannya birunya lebih nampak gitu. Kalau yang di sebelah original tuh awannya tidak nampak, tapi kalau di enhance awannya nampak. Lah ini salah satu intensity level slicing. Kemudian ada thresholding. Nah, ini yang sering kita pakai biasanya. Kasus khusus kontras stretching di mana citra dikonversi menjadi biner. Nah, kalau yang di sini contohnya belum ada ya. Belum ada yang diubah menjadi biner karena kalau diubah jadi biner warnanya jadi ke hitam dan putih saja. Tapi kalau di gambar tadi hanya menggunakan contrast stretching dan intensity level slicing. Untuk thresholdingnya belum, kalau saya lihat ya. Oke, kita lanjut ke histogram processing. Jadi histogram citra itu representasi grafis dari distribusi intensitas pixel. Kalau kita rumuskan ya seperti ini, P RK sama dengan VV cup dibagi MN, ya, di mana NK-nya adalah jumlah pixel dengan intensitas, RK dan MN-nya itu adalah jumlah pixel dalam citra berdimensi. Ada yang namanya histogram sempit, citra berkontras rendah, itu dinamakan histogram sempit. Kemudian ada namanya histogram lebar dan merata, jadi citra berkontras tinggi. Histogram condong ke kiri, citra dominan gelap, dan histogram condong ke kanan, citra dominan terang. Ya. Jadi ini sudah diperlihatkan, ini yang paling sempit gitu ya. Paling sempit, itu berarti kontrasnya rendah. Lebar dan merata, bisa kita lihat di sini ya. Kemudian histogram condong ke kiri, berarti ke kiri ke sini ya. Histogramnya itu dominan gelap. Kalau yang ke sana maka dia lebih ke terang. Itu tadi karena batas nilainya 0 sampai 255 gitu. Kalau 255 otomatis dia langsung terang. Selain histogram processing, kita akan mengenal histogram ekualisasi. Jadi teknik otomatis untuk meningkatkan kontras global citra. Jadi kalau yang tadi histogram processing, kita memprosesnya secara manual. Tapi kalau ekualisasi ini dia secara otomatis. Jadi ada rumus yang dipakai seperti yang ada di slide itu. Kemudian tentunya punya keunggulan dibanding histogram processing ya. Keunggulannya otomatis yaitu tadi bisa langsung mencari nilai yang bagus untuk histogramnya. Atau bisa langsung menampilkan bentuk histogramnya seperti apa tanpa harus men-setting satu-satu gitu. Tapi hasilnya bersifat global dan tidak selalu optimal ya. Tentunya seperti itu ya. Karena otomatis jadi ya sudah tidak spesifik kita inginnya gambar apa gitu tidak ya. Tapi langsung diambil secara global dan langsung hasilnya seperti itu. Tapi kalau yang manual tadi kan sesuai keinginan kita. Kita ingin fokusnya kemana? Misalkan ke objek A gitu ya. Objek A ternyata dia pakai metode yang mana antara 4 tadi. Misalkan yang pertama ya sudah kita dapat. Tapi kalau di histogram ekualisasi itu dia langsung otomatis. Tidak bisa kita setting, tidak gitu. Kalau mau setting berarti kita pakai histogram processing tadi. Ya.
Kemudian selain itu ada yang namanya histogram matching. Jadi dia ke arah spesifikasi. Ini histogram dalam tingkatan yang lebih lanjut lagi. Berbeda dengan ekualisasi, histogram matching ini menentukan target yang diinginkan. Jadi tahapannya ada equalis citra input kita inputkan citra kita, kemudian kita ingin targetnya apa gitu kan. Misalkan tadi targetnya gedung gitu ya. Ya, gedung itu maka dihistogramkan. Jadi semua gedung pasti punya ya, histogram yang sama gitu ya. Sehingga di-match-kan semua sehingga itu tadi prosesnya yaitu ke inverse mapping. Jadi semua gedung pasti punya histogram yang sama. Nah itu mengenai histogram matching. Untuk catatannya, histogram matching banyak digunakan dalam medical image untuk standarisasi kontras antar citra serta remote sensing untuk mencocokkan citra satelit ya. Jadi remote sensing itu pengolahan citra berbasis ini satelit. Bisa pakai Landsat atau yang lain gitu ya. Kalau dulu itu saya pernah pakai itu Landsat 8. Jadi tampilannya seperti gambar ini gitu ya. Jadi mengklasifikasikan mana pemukiman, mana yang bukan lah. Itu untuk klasifikasinya. Sebenarnya banyak sekali tidaknya itu. Kalau contohnya di gambar, mungkin kita bisa mengklasifikasikan daerah hijau dan daerah gurun gitu ya. Sehingga kalau kita tahu daerah hijau dan daerah gurun, maka lebih mudah. Oh, nanti berarti bercocok tanam untuk daerah gurun itu seperti ini, bercocok tanam untuk daerah yang hijau itu seperti ini, gitu ya. Karena kan masing-masing punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah, ya, seperti itu untuk remote sensing ya, yang ada di gambar gitu. Sebenarnya ada yang lain lagi ya, remote sensing lain lagi ada gitu. Cuman berdasarkan gambar bisa seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu konsep spatial filtering. Jadi spatial filtering ini pendekatan mengolah citra yang mempertimbangkan hubungan spasial antar pixel. Ya, hubungan spasialnya. Jadi bisa dituliskan dengan rumus ini. Kemudian ilustrasinya yaitu kita menggunakan kernel yang namanya kernel. Ini inputan image, kemudian ini fitur map-nya. Nah, fitur map ini berbentuk matriks. Itu kita tempelkan ke dalam sebuah input image dengan bantuan kernel tadi. Ya. Nah, ini langsung jadilah spatial filtering itu. Ya. Nah, di spatial filtering, kita bisa gunakan filter mask. Contohnya 3x3 gitu ya. Jadi ini contohnya ketetanggaannya itu 3x3 maka dia ada 9 pixel gitu. Di sini ada 3x3, kemudian berapa 4x4 gitu ya, juga ada. Tapi yang paling umum kita gunakan biasanya 3x3 karena mencakup 9 pixel ketetanggaan. Ini untuk filter mask, jadi ada seperti ini, kemudian kita tempelkan tadi ya filter masknya. Kalau yang ini kan sekedar contoh ya, fitur map ini sekedar contoh. Nah ini fitur mapnya bisa kita ganti dengan ukuran 3x3 atau berapa lah itu. Ya. Ini untuk filter mask. Jadi filter mask kita tentukan sendiri berapa. Biasanya yang paling umum memang 3x3 ya. Supaya tidak mengubah gambar originalnya gitu ya. Jadi kita pakai 3x3. Sudah cukup menurut saya seperti itu. Kemudian ada linear spatial filtering. Jadi linear ini terdiri dari dua sistem ya, additivity dan homogeneity. Kalau kita berbahas ini berarti kita kembali ke ini apa namanya aljabar linear gitu kan. Kita masih ingat ada sistem additivity
dan homogeneity di linear transformation. Nah, itu diimplementasikan ke dalam sebuah gambar. Sehingga ada dua hasil yang dihasilkan, smoothing filter dan sharpening filter. Smoothing menghaluskan citra ya. Contohnya Fred filter, Gaussian filter itu menghaluskan. Kalau sharp, namanya sharp berarti mempertajam atau memperkuat perbedaan. Nah, itu bisa dengan Laplacian, gradient, dan lain sebagainya. Itu untuk linear spatial filtering. Sehingga pada pertemuan kita hari ini, kita bisa simpulkan ada 4 hal yang kita pelajari. Yang pertama, mengenai intensity transformation dengan menggunakan S sama dengan TR tadi. Kemudian ada histogram processing, yang ada 3 pembanding tadi. Kemudian ada spatial filtering, gitu ya, berdasarkan ketetanggaan. Dan terakhir adalah konvolusi yang berdasarkan dengan linear transformation tadi. Ada additivity dan juga ada homogeneity. Nah, semuanya itu pasti dibahas ya. Berarti kita belajar aljabar linear, kita pelajari ada di digital image processing ini. Jadi untuk konvolusi itu bisa dengan teknik lanjutan seperti deteksi tepi, segmentasi, deep learning berbasis CNN dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi itu untuk materi kita hari ini. Jika ada yang ditanyakan, bisa kontak saya gitu ya. Dan semoga kita bisa bertemu di minggu depan gitu ya, secara online. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.